Bumi tempat latihannya. Amin. Makanya kalau di bumi kita diajak Tuhan menyembah, hidup dalam kebenaran. Ini latihan. Aslinya di sana. Kalau di bumi ini kita sudah sempurna, tidak mungkin Tuhan tidak bawa ke tempatnya. Karena sudah sempurna, sudah waktunya selesai di bumi. Saya mau tanya, adakah di sini yang menyadari hidup di bumi itu selamanya? Halo? Oh, gak ada suaranya, apa belum makan toh nih? Pak Giono sudah makan, nih garamnya banyak sekali nih pasti. Ya, saya rindu kita semangat, amin. Tuhan memberi kita hari ini bisa bangun pagi, bisa ibadah itu bukan untuk hanya sekedar saya punya tujuan hari ini pergi ke sini, enggak. Untuk mengenal Dia lebih dalam. Dan hari ini kita akan membahas tentang perubahan kosmetik. Jadi mari kita mempersiapkan diri. Dan saya rindu jangan lupa respon. Ya, amin. Yes. Siap? Oke. Sekarang saya akan tunjukkan dulu deh seseorang yang dimana dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Karena seringkali saya mendapati hari-hari ini orang sudah dia tidak punya apa-apa, merasa punya apa-apa. Artinya ada kepalsuan dalam dirinya. Kita buka dulu 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Udah langsung ketemu ya. Hebat ya. Unpredictable ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu ya? Saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perhatikan ayat 14, siapa yang berbicara itu? Elia. Tapi apa yang dia bicarakan? Pesan dari mana dia bawa? Dari Tuhan. Makanya dia katakan, beginilah firman Tuhan. Kita semua tahu kisah ini toh? Kisah ini bicara apa coba? Janda Sarfat. Dia nggak punya apa-apa lagi. Kalaupun dia punya tepung, minyak, dia makan, ayam makan, habis itu selesai sudah hidupnya. Dia mengalami keberadaan yang tidak baik-baik saja. Bahasa katanya itu tidak ada harapan, kerjaan nggak ada, uang nggak ada, persediaan logistik juga nggak ada. Artinya dia nggak punya apa-apa untuk diandalkan dan untuk hidup. Tapi menariknya adalah dia terbuka kepada seorang hamba Tuhan. Dia tidak malu-malu dia menyingkapkan dirinya, siapa dirinya, apa yang dia kekurangannya apa. Dia nggak malu-malu di situ. Dan dia tidak pura-pura di situ. Hari-hari ini kalau saya lihat banyak orang pura-pura. Pura-pura kuat, pura-pura strong, pura-pura kaya, pura-pura punya, pura-pura, sehingga omongannya besar, saya mau katakan. Bahasa kata tuh omong besar loh, gitu. Seakan-akan dia yang punya bumi ini. Dia punya ini, saya punya kenalan, saya punya ini. Saya pernah bertemu dengan orang seperti itu, wah hebat. Tidak ada yang tidak hebat dalam omongannya, semuanya yang dia ucapkan hebat. Tapi menariknya adalah kita manusia-manusia roh itu bisa menilai, amin. Kita bisa melihat apakah ini benar-benar atau hanya omong doang. Dan menariknya orang-orang seperti itu ketika dia mulai melakukan sebuah tindakan biasanya zonk, tidak sesuai dengan yang dikatakan. Itu salah satu ciri orang perubahannya kosmetik. Kelihatannya di permukaan baik, di dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Saya percaya, saya mau katakan kalau kita sudah mendengar kebenaran tentang hal ini, biarlah setiap kita nggak ada lagi yang punya kosmetik, perubahan kosmetik ini, amin. Kita akan menjadi real, menjadi apa adanya. Tidak ada kemunafikan dalam diri kita, amin. Tuhan, kerajaan surga itu tidak dibangun dalam kemunafikan. Itu sebabnya Yesus pun menolak ahli Taurat, dia menolak orang Farisi. Kenapa? Mereka munafik, mereka enggak apa adanya, mereka punya topeng, mereka menyembah di jalan-jalan, berdoa, wah luar biasa mungkin hari-hari ini mereka bernubuat di jalan-jalan, mereka
ya kelihatan rohani lah. Tapi ketika orang tahu detailnya di tempat tersembunyi tak terlihat siapa-siapa, aslinya keluar. Banyak sekali orang rajin pelayanan di gereja, tapi sampai rumah anaknya, istrinya, suaminya kecewa. Kenapa? Karena dia membangun dalam dirinya bukan kebenaran yang real. Dia hanya hidup secara, saya di gereja maka saya harus mempersiapkan diri. Oke, seminggu karena saya di jadwal WL, seminggu nih saya puasa. Seminggu nih saya tidak mau melakukan yang jahat ya. Tapi setelah pelayanan selesai, ini hari-hariku. Ini saya semau-mau gua gitu. Saya tahu ada orang-orang seperti itu. Saya mau katakan, Tuhan sedang membentuk kita. Mau pelayanan, mau tidak, dilihat orang atau tidak, kita real. Kita apa adanya. Benar ya benar. Kudus ya kudus, bersih ya bersih. Tuhan sedang membangun sesuatu dalam diri kita. Tiba-tiba saya menangkap sesuatu tentang, nanti kita akan buka ya. Ini sangat penting di hari-hari ini. Itu sebabnya seperti janda Sarfat ini, dia mengakui gitu, saya enggak punya apa-apa. Saya punyanya begini. Dia enggak tampak seakan-akan yang punya rumah, seakan-akan dia sehat-sehat saja. Enggak. Mari kita sadari bahwa hidup kita harus transparan, apa adanya. Amin. Karena kalau kita enggak apa adanya, hari-hari ini tuh tempat-tempat psikiater rame. Pada banyak datang. Mereka di luar tampak strong, ternyata punya anxiety, punya bipolar, mereka punya kesalahan mental, sakit jiwanya gitu. Ini hari-hari ini banyak gitu, dan ini bukan hanya jemaat dan orang-orang umum ya, tapi hamba-hamba Tuhan pun ada yang kena begitu. Apakah saya tahu? Tahu saya. Ini hamba Tuhan terkenal. Dia dikenal pelayanannya mujizat. Serius, dia masuk TV. Pokoknya kalau saya sebut namanya, saudara pasti tahu. Tapi, kalau mengenali dalamnya, saya rindu kita benar-benar menjadi pribadi yang apa adanya. Yang ketika kebenaran kita dengar, itulah yang kita hidupi. Amin. Ketika kebenaran kita dengar, firman kita dengar, itu yang kita lakukan. Karena firman itu menuntun serupa dan segambar dengan dia. Bukan dengan gambaran kita, gambarnya. Amin. Jadi betapa dahsyatnya firman membentuk kita. Karena apa? Firman dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Sejak zaman Hitler sampai sekarang, tulisan di Alkitab tidak berubah esensinya. Kalau berubah hanya terjemahannya aja lah. Tapi kalau esensi utama nggak pernah berubah. Artinya apa? Ini tetap dan itu bisa membangun kita di berbagai zaman, di berbagai generasi. Dan kita bisa bertahan tanpa harus pakai perubahan kosmetik itu. Kita bisa bertahan. Sadra, Mesa, Abednego, dia tidak mencari muka kepada raja. Apakah saudara tahu kisahnya? Siapa Sadra, Mesa, Abednego? Halo? Kalau tahu bilang tahu dong, jangan tahu bilang. Ini bukan tempat sekolah apa ya. Ini kode-kode. Sadra, Mesa, Abednego, dia tidak mencari muka kepada raja untuk diselamatkan. Bahkan mereka punya ketetapan, kita nggak mau sembah patung itu. Meskipun kita nggak ditolong Tuhan yang kami sembah, tetap kami nggak mau sembah itu. Mereka real, mereka tahu firman, mereka tahu kebenaran, dihidupi. Ada tantangan, nggak lari. Enggak terus berubah, maaf raja, tadi salah ngomong. Enggak begitu gitu. Seringkali kita tuh meleret karena apa? Ada tantangan, ada perubahan itu terjadi, bukan maju tapi mundur karena apa? Terdesak tantangan. Sedangkan kalau kita lompat di pembahasan kita, coba 1 Raja-Raja 17, ayat 17, sudah ketemu? Sesudah itu, anak dari siapa? Halo, perempuan, pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud pemilik rumah itu? Siapa yang dimaksud perempuan pemilik rumah itu? Janda Sarfat. Saya mau katakan, namanya berubah ketika dia terima firman.
dan mengalami perubahan itu, dan dia melakukan lalu mengalami perubahan. Sebelumnya dia apa? Dia janda sarfat, dia tidak punya makanan, dia mau mati sama anaknya mati. Tapi kita lihat di ayat 17, apa yang terjadi? Dia disebut perempuan pemilik rumah. Ada sebuah perubahan derajat, saya mau katakan. Waktu seseorang berani melakukan kebenaran firman, Tuhan sanggup mengubah derajat saudara. Dari yang tidak punya apa-apa jadi pemilik rumah. Apakah saudara nggak percaya? Ya enggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya pilih percaya. Kenapa? Karena kalau perempuan janda sarfat saja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau Tuhan bisa bicara kepada dia, janda sarfat itu, yang enggak punya apa-apa, hanya karena percaya firman, melakukan, lalu mengalami perubahan, harusnya kita pun juga bisa. Sama, esensi utamanya sama, ada firman, kerjakan saja. Urusan berubah, urusan itu nanti, itu rewardnya. Saya pernah sampaikan, Tuhan itu konsepnya kita bayar dulu di depan dengan hidup kita, dengan effort kita, usaha kita, dengan kerja keras kita. Tuhan itu pribadi gitu, lakukan dulu, baru nanti terima rewardnya. Amin. Tapi kalau manusia apa? Sukanya apa? Terima barang dulu, bayarnya nanti. Makanya disebut pay later toh. Terima barang dulu, bayarnya nanti. Saya pengen sini sering pay later. Artinya imannya lihat barangnya dulu baru percaya ya. Nah, Tuhan itu punya pola gitu. Bayar dulu dengan hidup kita, dengan effort kita. Baru terima rewardnya. Jadi ketika Tuhan inginkan engkau berubah, jangan lagi kamu suam-suam kuku, jangan lagi kamu setengah-setengah, jangan lagi kamu dan seterusnya. Oh harus berubah lebih sungguh, yang berbohong sudah enggak berbohong, berubah dulu. Oke, jangan berpikir tentang kosmetik, perubahan kosmetik, enggak usah. Taat saja sama firman itu. Saudara enggak akan pusing bagaimana caranya berubah supaya tidak ada perubahan kosmetik. Karena apa? Secara otomatis itu pasti berubah. Jadi kita nggak perlu fokus bagaimana caranya, enggak. Fokus saja lakukan. Kalau Tuhan ingatkan, harus sungguh-sungguh, youth, hidupmu milik Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sudah fokusnya itu saja, amin. Sekarang pertanyaannya, perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mari cek buku Pewahyuan, mari cek itu. Kita punya standar atau buku saku kalau saya sebut ya. Yang dimana kita bisa kontrol diri kita, saya sudah berubah belum? Oke, saya belum, oke, saya harus begini, oke, saya berubah lagi. Supaya apa? Hari ke hari kita tidak seakan-akan dituntut Tuhan untuk berubah. Orang jadi malas berubah seringkali apa? Karena terlalu banyak Tuhan bicara, kita nggak berubah-berubah. Seakan-akan pewahyuan menjadi menumpuk. Aduh, aku ke gereja malah malu, itu lagi pewahyuannya. Loh, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita. Karena apa? Menunda perubahan itu. Saya rindu kita mulai memahami, keberadaan kita di dalam Tuhan itu akan selalu dipacu untuk maju. Karena kalau dipacu tidak mau maju, itu artinya siap diserahkan kepada bangsa lain. Jelas, levelnya jelas. Dari pelataran masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus. Jadi levelnya jelas, dipacu Tuhan. Sekarang kita sedang di area apa? Oke, saya sedang di area kudus, oke. Ayo dipacu ke ruang maha kudus, supaya lebih mengenal Tuhan. Supaya lebih terbiasa dengan karakter dan natur ilahi. Kita sedang dipacu itu. Nah, sekarang coba deh buka di Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Sebentar. Saya sedang menyiapkan materi yang baru ini. Oke. Ya ketemu ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi lambat untuk
berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan apa? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Siapa yang ditipu? Diri sendiri. Seperti apa sih tindakan menipu diri sendiri? Jelas tuh. Berarti orang itu tidak menjadi pelaku. Orang itu berarti lebih cepat berkata-kata. Saya mulai mencermati ada prinsip ya, hal terpenting dalam hubungan, entah itu hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Saya pernah baca itu komunikasi katanya. Tapi saya mau perhatikan lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya bukan hanya komunikasi, lebih dalam adalah mengerti. Kunci hubungan baik itu adalah pengertian, saling mengerti. Si A bicara begini, si B mendengar, lalu apa? Mencoba mengerti. Baru ketika mengerti, baru bicara. Tapi yang saya dapati adalah, yang saya sering lihat adalah, si A sedang bicara, protes, si B itu berpikir bagaimana mengcounter atau melawan pembicaraan itu, supaya apa? Dirinya tidak terlihat paling bersalah. Sehingga apa yang terjadi? Itu yang disebut cekcok atau anger ya, marah-marah. Saya mencoba memahami ya tentang sifat manusia yang seperti itu. Mengapa orang tidak mau untuk mendengar dulu? Berhenti untuk mendengar sampai selesai pembicaraannya dulu. Baru ketika paham, baru bicara lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tertuduh dalam dirinya. Kita ketika hidup dibentuk oleh Tuhan dalam kebenaran, semua katakan, itu menyempurnakan hidup kita. Ada banyak orang bilang begini, oh dia keras kepala, karena dia Taurus, karena dia Cancer gitu, karena dia apalagi lah ya, Gemini, jangan tersinggung ya Bu Daniel, yang ngomong Kresna. Nah, saudara, kebenaran itu tidak didasarkan pada bintang, rasi bintang, jenis apa, golongan darahmu apa, oh memang begitu, males kamu, oh. Golongan darahmu apa, AB, A, B, C, golongan darahmu apa. Kebenaran Tuhan itu tidak didasarkan, dipengaruhi oleh hal-hal itu. Golongan darah, rasi bintang, tanggal lahir, tahun lahir, sio. Enggak. Itu didasarkan hanya sebatas kita mau atau enggak. Kita dengar, mau jadi pelaku atau enggak. Karena ketika kebenaran masuk dalam diri kita, segala sesuatu, sio, tanggal lahir, apa-apa, itu tidak berpengaruh. Tuhan menyempurnakan. Oh, dia terlalu melankolis. Enggak. Tuhan enggak peduli kita melankolis, korelis, apalagi lah, sanguinis atau apalah itu. Tuhan enggak peduli itu. Yang dia pedulikan adalah, aku kasih kebenaran, kamu dengarkan enggak, kamu lakukan enggak. Kalau kita dilakukan, saya mau katakan, tadi saya sudah sampaikan, bahwa Tuhan akan membuat kita jadi sempurna. Yang melankolis akan hilang melankolisnya. Yang korelis, yang semangat, itu akan hilang. Kenapa? Disempurnakan. Artinya yang melankolis ada punya korelisnya, ada punya sanguinya, jadi lengkap hidup ini. Dimanapun dia berada, dia bisa diterima. Karena apa? Dia terang. Oh, dimanapun terang berada itu diterima loh. Apalagi tempat itu gelap, pasti diterima. Karena terang itu menerangi, menyingkapkan, memberitahukan mana yang salah. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu jadi terang, kamu jadi garam. Dia enggak bilang kamu jadi kupu-kupu yang warnanya ungu. Enggak, dia jadi terang, jadi garam. Ada sesuatu yang dimana kita akan dipakai Tuhan dengan keberadaan kita, itu tidak ada orang yang bisa menolak. Amin.
Itu sebabnya jangan ada perubahan kosmetik. Saya pernah membaca satu buku yang bagi saya sih cukup mengerikan ya. Ada seorang, ini kumpulan buku ini kumpulan namanya tuh kumpulan blind spotnya hamba-hamba Tuhan. Ada satu kisah, ini real ya di Amerika, ini kisah nyata. Seorang hamba Tuhan, dia gerejanya besar sekali, dia punya stasiun televisi sendiri untuk memberitakan firman, pendengarnya ribuan, pokoknya banyak sekali gitu. Ya ada ribuan lah. Apa yang terjadi? Tapi ketika nggak ada orang, dia pergi ke taman, dia punya kelainan seksual di situ. Saya mau katakan, itu namanya perubahan kosmetik. Setan, iblis, kalau menyerang kita, itu nggak lihat-lihat. Ini pendeta, ini jemaat, ini pemain musik, ini pemain drum, ini WL. Nggak lihat ya, dilihat diserang semua. Itu sebabnya kebenaran yang kita terima dari Tuhan, firman Tuhan, lakukan itu. Jangan berusaha mengabaikan atau menolak. Saya enggak gitu, saya sudah kok ini. Enggak. Yesus saja katakan, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Supaya dengan mudah Tuhan membentuk. Makanya tadi kita baca, coba dijelaskan di dalam ayat 21. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan apa? Halo? Lemah lembut. Apa yang diterima itu? Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buang yang kotor, lalu biarkan dengan lemah lembut terima firman itu. Artinya begini, terima dengan lemah lembut itu, jangan terus cepat-cepat ya kita merespon, susah ini, sulit ini, saya nggak bisa ini. Situasiku begini, keadaanku begini, orang-orang di sekitarku begini. Dengan cepat kita mengomentari firman itu. Tapi yang firman mau adalah dengar dulu, pahami dulu. Baru kita berusaha, oke berarti saya harus begini ya. Kalau kita merasa saya nggak mampu seperti itu, silakan datang ke orang-orang yang saudara anggap rohaninya lebih tinggi dari saudara untuk dibimbing. Di sini ada papa mama ya, bisa bertanya gitu. Bagaimana caranya saya? Karena memang Tuhan tidak membentuk kita untuk jadi penipu. Dia membentuk kita untuk serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau sesuatu yang masih kita tutup-tutupi, saya mau katakan itu bukan DNA kerajaan. Itu DNA orang pinggir jalan yang selalu cari sesuatu hal, cari-cari supaya tampak baiklah, apalah, padahal dia gak baik-baik amat. Saya jadi ingat ada sebuah negara di Afrika. Ini orang-orangnya tuh unik-unik Bapak Ibu. Mereka beli baju mahal-mahal, merek-merek, ada Louis Vuitton, ada Chanel, ada apa, mereka beli. Tapi rumahnya tuh belum disemen. Serius, tanahnya masih tanah, bukan yang ubin. Ini di Afrika, saya waktu itu lihat di Discovery Channel, ada ya seperti itu. Mereka mementingkan penampilannya, mobilnya bagus, tapi gak punya garasi, ya, topinya apa semuanya keren, tapi rumahnya aduh. Jadi Tuhan tidak membentuk kita jadi seperti itu. Dia membentuk kita untuk menjadi apa adanya. Kalau benar, kalau salah. Minta tolong dong, carikan ayat yang 666. Ini bilangan Wahyu 13 ya, coba. Kita buka itu ya, saya tadi menangkap itu. Di luar prediksi PMKG nih ya. Oke. Ayat berapa? 16 ya. 18. Wahyu berapa tadi? 13 ya? Oke. Wahyu pasal 13 ayat sebentar.
mulai ayat 16 deh, mulai ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu ya? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan apa? Atau bilangan namanya ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666 atau 666. Saudara, dalam tradisi Yahudi, sebuah kata yang ditekankan berulang itu artinya menjadi lebih. Ingat ada kata-kata kudus, 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 tahu? Artinya ini kudus, lebih kudus, sangat paling kudus. Itu dalam tradisi Yahudi ada karakteristik. Jadi kata atau angka yang berulang itu bukan enggak punya makna. Itu punya makna. Sekarang 666, 666. Artinya 6 ini bicara bilangan ini artinya manusia. Manusia lagi paling manusia. Artinya begini yang saya mau jelaskan. Tidak ada unsur Tuhan di sini. Tidak ada unsur Roh Kudus di sini. Apakah sudah paham sampai sini? Artinya bilangan ini adalah bilangan hewan, buas. Maaf, bukan hewan, bis ya, buas. Di mana manusia tidak lagi dapat disentuh Tuhan. Manusia enggak lagi dapat disentuh firman. Enggak, ini artinya itu. Jadi ketika hari-hari terakhir atau akhir zaman bicara 666, itu artinya manusia tidak dapat disentuh kebenaran. Hidupnya semau-maunya sendiri. Kalau dia pakai kosmetik, itu tebel sekali kosmetiknya. Jadi kalau hari ini kita masih susah memahami firman, mendengar dan melakukan, saya mau katakan jangan sampai kita tanpa tak terlihat memakai itu. Halo? Jangan dikira ini pasti dicap, ini pasti ada chipnya gitu. Enggak. Saudara enggak mau dibentuk dari firman. Saudara mendengar tapi enggak jadi pelaku firman. Lalu enggak ada kerendahan hati untuk memahami firman, untuk mau berubah. Saudara tanpa disadari, saudara sudah punya cap itu. Apakah sudah paham? Karena semakin bebal manusia, semakin tidak bisa diberitahu, semakin susah dia berubah, sampai firman Roh Kudus Tuhan ngomong saja masih susah. Itu dia punya tanda itu artinya. Kalau holy, 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 tadi kita pujikan ya, kudus, 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 artinya ini kudus, sangat kudus, paling kudus. Artinya apa? Nggak ada orang bisa menyentuh area ini kalau Tuhan nggak menguasai hidupnya. Dan 1 Petrus menjelaskan, engkau telah menguduskan dirimu dengan taat terhadap firman. Jadi menjadi kudus pun tuh bisa ada caranya. Tapi untuk memakai chip ini pun seringkali tanpa disadari orang Kristen sudah memakainya. Itu sebabnya Tuhan menekankan, dengar firman, lakukan. Supaya apa? Hidup kita itu tidak penuh topeng. Tidak seperti pakai kosmetik di gerejanya kudus. Ketemu orang-orang yang rohani, dia rohani. Dia keluar sana, dia nggak jelas rohaninya. Dia punya standar ganda. Dia mau hidup rohani, dia mau hidup secara duniawi. Dia punya standar ganda. Saya mau katakan orang-orang itu nggak punya DNA kerajaan. Karena Kristus itu jelas, dia tidak mau tersentuh dosa. Apakah sudah paham sampai sini? Yesus jelas, dia punya prinsip, dia bawa standar kerajaan. Dia bagikan itu, benih kerajaan surga, hal kerajaan surga. Kenapa? Dia warga kerajaan. Dia pemilik kerajaan itu. Sekarang dia bagikan kepada kita. Supaya kita juga apa? Jadi warga kerajaan. Jadi kalau tidak ada DNA kerajaan, kita nggak bisa dianggap ini warga kerajaan. Karena surga nggak bisa mendeteksi. Standar ganda nih. Dulu waktu dia di bumi, di gereja, wah luar biasa. Keluar, standar ganda. Saya rindu kita semua tidak seperti itu. Amin. Hidup kita berharga. Dia sudah tebus. Mahal tuh pakai darahnya. Dan kalau kita masih mau standar ganda, saya mau rohani, Tuhan banyak bicara,
penglihatannya apa untuk saya. Tapi ketika nggak ada yang lihat, main curi-curi lah, main tipu-tipu lah, bohong-bohong lah, melakukan yang nggak benar lah. Mari kita berubah dari kebiasaan ini. Amin. Karena sekali lagi, kita punya tujuan akhir. Bumi bukan tujuan akhir. Kita semua menantikan tujuan akhir itu. Itu sebabnya dalam masa penantian ini, mari kita bersikap selayaknya warga kerajaan. Yang dimana apa yang harus kita lakukan, lakukan itu. Waktu saya merenungkan materi ini, saya jadi mencermati tolok ukur atau cara menilai kita tidak kosmetik atau tidak adalah dari keluarga sendiri. Saudara, hari ini semuanya kelihatan rohani ya, menyembah dalam berbahasa roh, ada penglihatan, kita puji-pujikan pujian. Sampai rumah, suaminya harus menilai istrinya, istrinya menilai suaminya, anak menilai orang tua menilai anak. Sudah real belum kebenaran itu? Karena jangan sampai begini, saudara masuk ke gereja, ya kan? Dibangun, diperlengkapi oleh kebenaran. Tapi sampai rumah anak tidak bisa melihat kebenaran hingga sampai tanpa disadari iman anaknya mati gara-gara kecewa melihat keadaan rumah. Jangan sampai gereja membangun orang luar biasa, Roh Kudus bekerja, sampai rumah orang kecewa karena lihat keberadaan kita. Ini hal yang penting. Saya bersyukur istri saya cerewet. Kalau saya sudah mulai agak aneh-aneh, udah mulai bingung lah, mulai apa, saya bersyukur istri saya cerewet. Tuhan sudah kasih pewahyuan loh buat kamu gini. Oke. Daripada dia tambah cerewet, saya berubah aja. Saudara, rumah itu, keluarga kita di rumah, itu adalah tempat untuk kita melihat diri kita. Sudah sampai di mana nih, kita menghapus kosmetik kita. Tuhan tidak bisa menerima kita hanya karena, sudah rajin ke gereja Petra ini. Dia lihat perubahannya sampai di mana. Jangan sampai pewahyuan bagus-bagus, tapi di rumah, apalah. Saya tidak lihat dia baik di dalam rumah, saya tidak lihat imannya bertumbuh di rumah. Tanpa disadari, seringkali di dalam keluarga, yang kita lakukan itu malah mematikan iman yang ada di rumah. Sehingga mereka jadi nggak bisa percaya kepada Kristus. Itu sebabnya perubahan kosmetik harus hilang dalam hidup kita. Sehingga di gereja, di rumah, di tempat kerja, kita sama. Amin. Kalau di gereja bisa kudus, di rumah harus kudus. Di tempat kerja, kudus. Holy, holy, holy. Jangan sampai ada sesuatu yang berlainan. Kenapa saya tekankan begini? Karena ini sangat penting. Kita tidak bisa mencetak pencapaian di gereja rohani, enggak. Kita harus mencetak kehidupan yang sesuai kebenaran di mana kita berada. Itu sebabnya dengar baik-baik firman Tuhan itu. Taruh dengan lembut. Lalu apa? Dengan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Apakah sudah siap? Karena sekali lagi, kalau tidak bisa seperti itu, Yakobus tadi menjelaskan, kita menipu diri sendiri. Menipu orang lain tuh untuk kita untung. Menipu diri sendiri, siapa yang untung? Saya menipu diri sendiri nih, misalnya saya potong botak, gantengnya tuh. Kan bodoh sekali saya. Saya menipu diri sendiri, membodohi diri sendiri. Apa untungnya? Siapa yang diuntungkan? Ego kita sudah mati di situ. Bisa dibilang udah nggak waras nih orang. Mari kita jadi orang-orang yang waras. Amin. Katakan pada sebelahnya, ayo jangan berubah kosmetik lagi. Sekarang mari kita buka di Matius pasal 22 ayat 18. Ketika seseorang mempertahankan kosmetiknya, seperti apa jadinya? Matius 22 ayat 18. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai siapa? Aku. Siapa aku?
Yesus. Hai orang-orang apa? Munafik. Orang-orang yang sukanya pakai kosmetik, berubahnya masih kosmetik, itu orang-orang yang hobinya mencobai Tuhan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit percaya, sedikit-sedikit gak percaya. Sedikit-sedikit kudus, sedikit-sedikit gak kudus. Sedikit benar, sedikit gak benar. Dia benar sesuai dengan keadaan hatinya. Kalau ini nyaman nih, saya benar. Kalau ini sudah gak aman, aduh hati-hati nih. Wah ini gak menguntungkan saya. Bagaimana saya tetap untung? Maka lakukan yang gak benar, hati-hati. Itu orang-orang yang suka mencobai Tuhan. Sudah tahu kebenaran, yang dilakukan yang masih enggak benar, diterabas saja. Hati-hati. Kita tidak sedang menipu diri kita, Tuhan pun kita tipu. Hati-hati. Kita tidak sedang mencobai diri kita, Tuhan pun dicobai. Pertanyaannya siapa kita? Sampai kita berani mencobai Tuhan. Betapa kurang ajarnya toh berarti. Coba saya akan kasih contoh ya. Ada contoh di Alkitab yang unik ya. Coba kita buka 2 Tawarikh pasal 28. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 21 sampai 24. Sudah ketemu? 2 Tawarikh pasal 28 ayat 21 sampai 24. Oke, sudah ketemu ya, saya bacakan. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah apa? Malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Artinya begini, semakin dia enggak lagi menganggap Tuhan lah. Ayat 23, ia mempersembahkan korban kepada siapa? Para Allah orang Damsyik yang telah apa? Mengalahkan dia. Jadi kalau orang dikalahkan karena ekonomi, dia bisa sembah itu, mamon. Berusaha bagaimana saya mendapatkan mamon. Kenapa? Keadaan ekonominya telah tumbang. Dia enggak pegang kebenaran. Ini orang-orang perubahan kosmetik. Kalau menguntungkan dia cari Tuhan, kalau enggak menguntungkan dia cari Tuhannya yang lain. Coba sekalian lanjutkan lagi ya. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan apa? Mempersembahkan korban. Supaya apa? Mereka membantu aku juga. Siapa yang dimaksud mereka? Allah-Allah lain itu. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Perhatikan, ada sebuah pemikiran yang dipelintir setan di situ. Orang-orang yang masih pakai topeng, perubahannya kosmetik, pikirannya sedang dipelintir setan. Halo? Sehingga bukannya dia malah tambah semangat, malah tambah berlawanan. Posisi itu adalah posisi ketika tidak dilihat siapapun. Jadi hati-hati. Saya mau katakan dari dalam hati saya mau katakan, ayo berubah. Perubahan kosmetik itu tidak membawa kebaikan dan keuntungan bagi kita. Salah satu kemenangan yang satu-satunya dapat kita alami adalah duduk diam di bawah kaki Kristus dan berkenan bagi dia. Karena cuman berkenan, kalau raja berkenan, semua dipegang sama dia. Itu sebabnya saya rindu, mari kita pahami. Masih mengandalkan perubahan kosmetik, itu tidak membuat Tuhan berkenan. Sekali lagi Tuhan akan bingung, siapa kamu? Aku menciptakanmu jadi penjala manusia, kenapa kamu malah jala bekicot? Ya? Disuruh melayani, disuruh mengerjakan ini, destinimu ini loh. Hanya karena kamu gak nyaman, kamu lari. Tuhan sudah kasih tujuan kepada si Yunus ya, kamu ke Niniwe, dia ke Tarsis. Dia merasa kekuatannya mampu membawanya ke Tarsis. Tapi kita bisa lihat, Tuhan bisa menggerakkan alam semesta. Bahkan ikan besar pun dipakai untuk ngemut. Dimut si Yunus.
Dimakan enggak, ditelan enggak. Mari saya rindu. Ini hari-hari terakhir. Kemarin ada pewahyuan toh, kalau nggak salah. Ini hari-hari terakhir. Bahkan minggu lalu Pastor Bagas sampaikan, kita generasi terakhir, generasi penyapu terakhir ini kita. Ini hari-hari terakhir. Jangan kita pertahankan perubahan kosmetik. Berubah yang selamanya itu berubah. Seperti kupu-kupu, metamorfosis, berubah. Tidak lagi dia kembali ke ulat. Mari kita berubah gitu. Karena sekali lagi, orang-orang yang munafik, orang-orang yang pakai topeng, orang-orang yang berubahnya kosmetik, itu hanya untuk mencobai Tuhan. Hidupnya tanpa disadari, dia sedang menggeser jalannya sendiri menuju kepada area kehidupan orang fasik. Sedangkan Alkitab menuliskan, kemalangan orang benar itu diberikan kepada orang fasik. Saudara, mari. Semua di sini nggak ada yang mau malang toh? Ke Jatim Park mau? Gak mau mengalami hari yang namanya hari yang gak enak, isinya rugi, gak mau kan? Artinya kita semua maunya beruntung, untung, menang, amin? Kalau deklarasi, kita berkemenangan, ya kan kita maunya menang toh, berhasil. Sekarang kuncinya adalah jangan ada perubahan kosmetik, amin? Jangan ada, saya katakan. Kalau ada, mari berubah, lawan diri kita sendiri, lawan ego di pikiran, lawan ego dalam diri kita, lawan itu. Kita nggak boleh membiarkan perubahan kosmetik dengan berbagai alasan. Karena untuk hal yang tidak benar, Tuhan tidak pernah memberi alasan. Dia hanya memberi ketetapan, berubah, jangan begini. Dia nggak pernah kasih alasan. Perhatikan, Tuhan kalau kasih perintah, dia nggak kasih alasan. Intinya dia mau perintah itu lakukan. Kenapa? Dia raja. Raja itu bebas, dia punya hak untuk berbicara. Raja, misalnya raja Inggris ya, bicara, semua mobil ganti mobil listrik misalnya. Wah, nggak bisa perusahaan pabrik bilang, aduh gimana kita sudah bangun mahal nih. Enggak. Raja itu kalau udah bicara seperti undang-undang kata-katanya. Raja Thailand itu loh, kalau orang Thailand ada di sini, kita liatin fotonya, dia bisa begini. Nggak bisa omongan raja dibantah. Itu sebabnya, mari kita serius dalam hal ini. Amin. Langsung bleret ya, amin. Apakah saudara nggak semangat untuk mengalami perubahan yang lebih baik? Karena kalau seseorang mengalami perubahan yang lebih baik di dalam Tuhan, Tuhan itu terus promosikan. Semua mau promosi, tapi nggak mau bayar harganya. Siapa kita? Segala sesuatu harus ada harga yang dibayar. Nah, sekarang coba buka di 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya apa? Saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ada ketentuan untuk kita tidak bergaul dengan orang-orang ini. Salah satunya adalah penipu. Penipu itu biasanya begini, jadi teman dulu. Ya kan? Orang mau menipu itu gimana? Dekat dulu. Ya, dekat dulu, jadi teman dulu, akrab dulu, baru ditipu. Diambil hartanya. Apa saya mau bilang? Itu orang-orang yang sama dengan Yesus katakan tadi. Orang-orang munafik, tugasnya cuma mencobai Tuhan. Orang-orang yang perubahannya kosmetik, orang-orang yang suka menipu. Jangankan manusia ditipu, Tuhan pun ditipu. Pertanyaannya siapa kita? Apakah kita lebih dari Tuhan? Atau sederajat dengan Tuhan? Sampai Tuhan pun berani kita tipu. Mari kita sadari ini. Firman sudah menjelaskan, terima firman dengan lembut hati. Dengan lemah lembut kita terima itu. Masukkan itu, pahami, lalu kerjakan. Kalau merasa susah, kita punya Roh Kudus. Semua punya struggle, semua punya pertarungan dalam diri sendiri punya. Saya pun punya. Saya punya. Kalau saya lelah, saya capek, saya akan ngomong, saya capek, saya lelah. Saya mengakui diri saya gitu. Saya nggak bisa merasa saya oke, saya gagah perkasa,
saya bisa. Enggak, saya manusia juga. Gitu. Cuman ketika kita lelah, kita harus tahu. Gitu. Exitnya adalah Roh Kudus tolong saya. Kita tidak bisa memakai penampilan yang oke-oke terus ya. Situasi yang selalu baik, enggak. Sadari, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita enggak bisa hidup hanya baik-baik di gereja. Enggak, harus baik dimanapun. Harus oke dimanapun. Jadi hal ini memang perlu kita perhatikan dan itu termasuk harga yang harus kita bayar. Sebagai ayat terakhir, kita buka di Kisah Para Rasul, pasal 24, ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Sudah ketemu Bapak Ibu ya? Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah dan manusia. Perhatikan, sebab itu senantiasa berusaha hidup. Ini hidup loh. Dengan hati nurani yang murni. Hati nurani murni itu artinya begini. Misalnya saudara tuh, saudara tahu ya ada tindakan yang nggak benar. Saudara dengar orang tuh ngomong kebun binatang misalnya. Nah, dengan mudahnya dia ngomong kayak mulutnya, ototnya udah terbiasa ngomong itu lah. Karena hati nurani kita enggak nyaman nih saya dengar seperti itu, telinga saya kok enggak nyaman. Kalau hati nurani yang murni, saudara tuh enggak akan bergaul dengan mereka. Saudara akan menjauh, saudara enggak akan banyak bicara dengan mereka. Karena apa? Saudara menjaga hati nurani saudara. Saudara tahu itu enggak benar, saudara menjauh. Tapi kalau hati nuraninya dibiarkan, karena saya teman, saya enggak enak kalau enggak sama dia. Nanti saya enggak punya teman lagi. Nah, saudara mentoleransi yang enggak benar. Saya mau katakan, hanya tunggu waktu saja hati nurani saudara jadi terkontaminasi. Sedangkan firman Tuhan katakan, berusahalah hidup. Artinya kata berusaha itu ada effort, ada usaha yang diupayakan. Ada harga yang harus dibayar. Ada tekanan-tekanan, tantangan-tantangan, tapi berusaha untuk mempertahankan hati nurani yang murni. Berusaha enggak lagi bergaul, berusaha enggak lagi menyentuh hal itu. Yang tidak benar berusaha enggak disentuh. Sudah tahu ini salah, enggak lagi disentuh, dijauhi. Sudah ini enggak benar, enggak lagi. Itu berusaha namanya. Amin. Oh, saya tahu ini enggak benar, berusaha. Apa yang enggak benar misalnya? Banyak lah ya. Bohong, tipu-tipu lah, ngomong enggak jelas lah. Berusaha gitu. Namanya berusaha kan sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan, ini berusaha enggak dilakukan gitu. Karena kita tahu itu enggak benar, saya jangan begitu. Wah, meskipun saya tertantangan, tertindas, tapi tetap dipertahankan hati nuraninya murni. Karena ternyata itu dilihat Tuhan. Coba perhatikan, dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, kita semua beribadah, betul? Untuk siapa? Hah? Halo, sekali lagi, kita hari ini beribadah toh? Untuk siapa? Tuhan toh? Artinya apa? Kita datang di hadapannya. Kita menyembah toh? Kalau hati nuraninya enggak murni gimana? Hah? Kalau hati nuraninya enggak murni gimana? Apakah Tuhan berkenan? Sedangkan di sini disebutkan di hadapan Allah dan manusia. Tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Tuhan tidak mencetak para penipu. Tuhan tidak mencetak orang-orang munafik. Dia tidak mencetak badut-badut rohani. Dia tidak mencetak orang-orang yang munafik. Dia hanya mencetak manusia. Dicetaknya serupa dan segambar. Itu tujuan Tuhan. Berarti sulit ya hidup di dalam Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Roh Kudus, kalau hati nuraninya tidak murni, itu sulit. Ada sulitnya? Ada. Waktu membiarkan Roh Kudus di luar sana. Tapi kalau membuat Roh Kudus diam, maka itu enggak sulit. Karena Roh Kudus itu berhikmat. Catatannya cuma satu.
berani melawan diri sendiri. Amen. Lawan diri sendiri, egonya dilawan. Hati nurani yang tidak murni dilawan, motif yang tidak benar dilawan. Lawan itu semua. Pikiran yang mau untung sendiri lawan. Kebenarannya bicara apa? Selesai, titik. Lakukan itu. Saya pernah saksikan toh, saya waktu difitnah orang, saya kalau ngomong pasti berantem nih, pasti geger nih, saya dalam hati gitu. Tiba-tiba tuh, saya bilang gini, Tuhan tolong saya gitu. Menariknya ada ayat yang melintas. Ayatnya begini, adapun pertengkaran di antaramu, kekalahan bagimu. Saya langsung, Tuhan gimana caranya Tuhan? Saya nggak mau kalah. Tapi saya nggak mau berantem. Tapi saya nggak mau kalah, gimana? Wah, singkat cerita selesai sudah urusan itu, tanpa saya turun tangan. Tuhan selalu punya cara, asalkan mulut kita dengan mudah berkata, Tuhan tolong saya. Makanya yang perlu dilawan adalah egonya, harga dirinya, lawan itu. Ambisinya, motif yang tidak benar, lawan itu. Arogansi, lawan itu. Sesuatu yang tidak benar, lawan. Tuhan tidak pernah memberi kita benih ketidakbenaran. Benihnya jelas, benih kerajaan. Jadi sesuatu yang bukan dari benih kerajaan, lawan itu dalam diri kita. Halo? Alkitab menulis, itulah yang dimaksudkan keinginan daging. Jadi sudah clear sudah. Mengapa orang tidak bisa keluar dari perubahan kosmetik? Ada yang dipertahankan yang bukan dari Tuhan. Tapi ketika itu mulai dilepas, kita mulai membiarkan hati nurani ini mengikuti. Tuhan punya mau apa? Firman bicara apa? Oh, saya percaya hidup kita menjadi apa adanya. Tidak lagi kita haus akan sanjungan, tidak lagi kita haus akan ambisi, akan macam-macam lah ya. Jadi saya rindu hari ini kita mulai dengan hati nurani yang murni. Lakukan kebenaran. Sesuatu yang tidak benar, yang mendorong kita untuk susah untuk berubah, lawan itu, lawan. Kekuatan Tuhan dalam diri kita itu besar. Kita sanggup melawan yang tidak benar dalam diri kita. Ya, pertarungan ini harus menang. Sebelum kita diizinkan Tuhan ada di pertarungan selanjutnya. Karena banyak hal yang harus kita menangkan. Di marketplace, di pelayanan, negeri ini, kota ini, bangsa-bangsa. Banyak yang harus kita menangkan. Sebelum kita dibawa ke situ, tarung dulu dengan diri sendiri. Ya, lawan itu hal yang tidak benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.